melihat bangunan raksasa kehilangan resapan air. Dan kemudian tidak lama banjir menjadi rutinitas di lingkungan Anda. Itu bukan kebetulan alam. Seringkali bencana itu bukan tiba-tiba, tapi dibeli. Hari ini kita bongkar bagaimana suap dalam perizinan bangunan bukan hanya sekedar pelanggaran administrasi, tapi kejahatan lingkungan yang mana dampaknya dapat kita rasakan seumur hidup. Rencana detail tata ruang atau RDTR merupakan benteng terakhir kota. Namun bagi mereka pengembang, RDTR dianggap barikade yang harus diruntuhkan. Ya, bisa masuk. Pak Wisnu, silakan duduk Pak. Ada apa? Jadi ini Pak, ini di daerah ini buat penanaman lahan yang Bapak buat dicek dulu Pak. Oke. Ada masalah apa? Yang data itu tuh gini Pak, jadi masalahnya tuh di sini RDTR yang akan kita buat di lahan tersebut itu awalnya zona hijau Pak. Nah dari zona hijau itu menjadi berubah Pak, merah. Nah di zona merah tersebut itu nggak bisa Pak untuk kita buat apartemen, itu nggak sesuai sama PP nomor 16 tahun 2001 soal perizinan pembangunan gedung. Jadi kemungkinan nggak bisa di situ Pak. Pak Wisnu, Pak Wisnu. Kayak baru kerja sama saya aja. Di Indonesia itu hukum keras kayak gitu, separah. Tapi bisa lembek kalau sebutnya pas. Tolong atur semua ini biar bisa berjalan lancar. Oke. Tapi Pak, itu resikonya tinggi banget Pak, terlalu tinggi Pak untuk kita lakukan tersebut. Kalau kita lakukan, kita betonkan, nanti jika turun hujan dengan intensitas deras maupun sedang, nanti permukiman tersebut dapat terdampak banjir Pak. Kalau mending saran saya ya Pak, mending kita buat yang baru, kita buat laporan baru dan kita cari lahan baru untuk langkah tersebut Pak. Saya tidak mau tahu. Pokoknya berkas ini harus terlaksana. Suap Pak Angger itu suap harus jadi. Saya nggak mau tahu, saya nggak mau ada banyak cincong lagi. Pokoknya proyek ini harus berjalan. Kalau enggak, kamu yang harus keluar. Saya nggak mau tahu. Dah, balik kerja. Baik Pak. Pokoknya proyek ini harus selesai. Baik Pak. Suap apapun resikonya kita tanggung. Tanggung jawab ke aku. Pokoknya harus selesai semua. Baik Pak, mari Pak. Pak Robi, ini gila Pak. Bahan saya si Dimas, dia orangnya terlalu jujur Pak. Kalau saya ubah status zonasi lahan secara manual, dia pasti akan tahu Pak. Panggil. Saya tidak butuh alasan apapun dari kamu Pak. Saya cuma butuh kedatangan kamu saja. Uang berapapun yang kamu minta saya penuhi untuk bunuh.
ini uang muka untuk proyek kita. Nanti kalau proyek udah selesai, saya kasih uang yang seharusnya Bapak minta ke rekening Bapak. Pokoknya proyek harus selesai, proyek harus berjalan lancar. Saya tidak menerima alasan apapun. Pokoknya proyek harus berhasil. Lewat jalur belakang atau jalur depan. Baik Pak, saya akan coba atur administrasi dari jalur belakang. Tapi saya harap Bapak juga harus bisa mengatur fondasinya agar pada sebelum mencium ini. Itu gampang, itu urusan saya. Yang penting Bapak urus administrasi, saya urus orang-orang belakang saya. Saya belakang udah backing banyak. Yang penting Bapak urus itu semua. Kalau proyek harus selesai. Baik Pak. Silakan. Baik. Panasnya cuaca hari ini. Siapa ini yang berubah blok 42 jadi lahan merah pemukiman? Padahal minggu lalu masih lanjut resapan. Tapi saya melihat Pak Angger membawa blok. Saya tahu ini ada yang tak beres. Dan juga Pak Angger sering bertemu dengan pengembang itu. Saya tak bisa tinggal diam. Ini demi keselamatan kota. Banyak rumah rusak bahkan hancur terseret banjir atau longsor yang menerjang sejumlah wilayah di Sumatera. Setelah bencana usai, warga yang rumahnya hancur berharap pemerintah membantu pembangunan kembali rumah mereka. Hujan deras yang mengguyur kota Padang sejak Jumat lalu berubah menjadi bencana ketika air bah tiba-tiba menerjang kawasan Gunung Nago, Kecamatan Pau. Dalam hitungan menit, rumah-rumah warga terendam hingga hanyut, meninggalkan kepanikan dan jeritan meminta tolong di tengah gelapnya malam. Di antara warga yang selamat adalah Marlina, yang rumahnya kini hanya menyisakan puing dan separuh dinding. Dengan mata berkaca-kaca, ia berdiri di depan sisa bangunan itu, mencoba merangkai ingatan atas detik-detik mencekam saat banjir bandang datang. Di sini kali mas, tapi semenjak gedung-gedung itu dibangun, rumah kami menjadi kolam ikan. Barang-barang kami hanyut dengan banjir. Yang kaya makin kaya, yang miskin hanya bisa berdiam. Siapa yang memberikan isi bangunan itu? Rumah kami menjadi kolam, barang-barang kami hanyut dengan banjir. Yang kaya makin kaya, yang miskin hanya terdiam. Lalu apa tanggung jawab dari pihak terkait? Jadi gini mas, awalnya tuh di sini lahan kering, tapi semenjak gedung-gedung itu dibangun, lahan kami ini menjadi lahan basah. Seperti kami tinggal di kolam ikan. Lantas, jika terus begini, siapa yang mau disalahkan? Kami, mereka, atau siapa? Biar ini sisanya fotografernya kerja bagus pagi. Besok saya akan proses pengeluaran fondasi dan gedung. Terima kasih untuk bantuannya Pak Angger. Siap Pak, saya juga udah capek dikejar perasaan tidak tenang ini. Terima kasih Pak Angger. Angkatan, saya dari KPK. Taruh tangan Anda di belakang kepala. Saudara Angger, Saudara Robert, kalian saya tangkap karena menerima perizinan suap pembangunan di lahan resapan. Saya mempunyai bukti transfer dan bukti video Anda di sini.
Kalian berdiri, ikut saya ke kantor polisi. Satu amplop mungkin cukup untuk membangun gedung mewah, namun tidak akan pernah cukup untuk membayar air mata warga yang kehilangan tempat tinggal dan harta benda akibat keserakahan massa. NTL bukan hanya sekedar kotak warna-warni, ia adalah kontrak sosial antara manusia dan alam. Saat kontrak tersebut dikhianati, alam akan menagihnya dengan cara yang sangat menyakitkan.